Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi di sini yang menyapa dalam podcast Antara Berisik Berita Asik. Dan kalau terdengar sedikit berisik, karena ini adalah edisi spesial podcast Antara dalam suasana G20, di mana take ini langsung diambil di Bali, bertempat di The Royal Kitchen Indian Restaurant and Bar, dengan narasumber yang tentu saja di tengah-tengah kesibukannya bisa diajak untuk interview edisi kali ini. Kita mengenal sosok yang satu ini jika di media Sobat Antara sebagai sosok profesor, di mana dulu ketika S1 ditamatkan di Indonesia yaitu di ITB, IPK-nya hanya 2,6. Namun sekarang beliau adalah asisten profesor di University of Nottingham. Siapa yang akan Ovi ajak ngobrol? Beliau adalah Profesor Bagus Mulyadi. Hai Prof. Bagus. Halo, 2,69, nggak jelek-jelek amat Mbak. Dibuletin 2,69. Buletinnya ke atas. Iya. Nah, ini yang menjadi, kalau saya lihat di sosial media, waktu itu ramai sekali yang membahas tentang sosok Prof. Bagus sendiri. Membuat mereka trigger. Jika ternyata kesuksesan itu bisa kita dapatkan jika kita tidak menyerah. Mungkin setuju ya Prof. Bagus ya? Ya, mungkin itu fair encapsulation kasus saya tuh dulu. Nah, kalau kita boleh sharing nih dari Prof. Bagus sendiri, siapa sih sebenarnya sosok Bagus Mulyadi ini? Saya dari latar belakang, saya orang Jakarta, lahir besar di Jakarta. Dari latar belakang yang mungkin kurang begitu affluent ya, maksudnya kurang punya sumber daya ekonomi seperti itu gitu. Jadi saya lahir anak satu-satunya dari bapak ibu yang pemilik bisnis catering, bisnis restoran. Masuk ke sekolah dengan performa akademik yang biasa-biasa aja, dan nggak pernah terpikirkan sama sekali untuk meniti karir di bidang akademik seperti yang saya jalani sekarang. Biasa-biasa aja gitu, average. Iya, tapi dari situ apa sebenarnya titik yang akhirnya membuat seorang Bagus Mulyadi ini hingga dikenal saat sekarang menjadi Profesor Bagus Mulyadi, asisten profesor di University of Nottingham. Apa titik balik untuk akhirnya meraih hal tersebut? Sebenarnya nggak pernah saya pikirkan untuk, seperti yang tadi saya bilang, untuk ambil karir di bidang akademik, apalagi jadi seorang akademisi di UK gitu ya. Dulu saya masuk ke ITB di jurusan Tarik Mesin itu tahun 2001 itu. Itu saya lulusnya 5 tahun. 5 dari tahun program ya? yang 4 tahun sebenarnya, dengan IPK yang di bawah rata-rata. Teman saya di sini lihat diketawain gitu. Jadi dari situ, karena pada waktu itu sangat sulit untuk cari kerja, karena cari kerja itu dulu IPK-nya untuk dipanggil interview aja harus 2,75 minimal. Kalau perusahaan internasional 3. Jadi karena ketidakadanya lowongan, saya pikir untuk menambah bargaining power saya harus pergi ke luar negeri deh gitu. Cuman karena bukan dari latar belakang keluarga yang berlebih gitu. Saya kemudian mencoba untuk memilih negara-negara di mana saya bisa, nomor 1 murah uang sekolahnya, nomor 2 bisa cari kerja sambilan gitu. Nah, akhirnya gayung bersambut, beberapa negara di Asia menerima saya sebagai seorang mahasiswa master. Di situ program fisika dari Departemen Applied Mechanics National Taiwan University. Jadi di situ mulai terbentuk sebuah ide untuk melanjutkan S3 dan sampai ke karir sekarang. Tapi titik balik, pertanyaannya tadi, titik balik itu hadir ketika saya dalam keadaan terdesak ya. Karena pada waktu itu entah saya lulus dengan program S2 atau S3, atau saya kembali ke Indonesia tanpa gelar dan susah cari kerja. Jadi di tengah keterpaksaan, akhirnya tercari di situ kekuatan untuk melanjutkan program S2 dan S3 sampai selesai. Dan dari situ ada pendewasaan, mulai punya tanggung jawab, mulai beristri. Nah, dari situ kita mulai ambil resiko untuk pergi ke negara-negara barat seperti Prancis, kemudian ada jembatan terbuka untuk ke Inggris, dan sampai akhirnya jadi sebagai permanent staff akademik di Nottingham. Nah, pernah nggak Prof. Bagus sendiri dalam benak gitu, jika flashback ya, jika kala itu tidak terpacu atau tidak mau keluar dari zona nyaman, seperti apa Bagus Mulyadi sekarang dalam bayangan? Kalau saya IPK-nya bagus, mungkin saya nggak jadi dosen.
Oke. Mungkin ada banyak perusahaan-perusahaan yang dengan senang hati menerima saya. Jadi semuanya itu lahir karena ini ya, karena proses untuk keluar dari zona nyaman. Pada waktu saya ke Taiwan, saya adalah bukan hanya mahasiswa Indonesia satu-satunya, tapi mahasiswa asing satu-satunya. Oke, di University Taiwan tadi. Di departemen saya di situ. Nah di situ kuliah sangat sulit sekali karena orang Taiwan nggak fasih berbahasa Inggris gitu. Jadi secara verbal semua mata kuliah itu dalam bahasa Mandarin. Jadi dari situ saya sangat sulit untuk mengikuti kuliah. Saya sebenarnya nggak masuk kelas. Saya bilang saya ketemunya pas ujian aja deh. Saya hari-hari lanjutkan studi secara independen di perpustakaan. Karena masuk kuliah juga nggak ngerti gitu. Iya, betul. Ya kan? Akhirnya tergopoh-gopoh lulus. Nah kemudian setelah tadi keluar dari zona nyaman, begitu ada kesempatan masuk untuk menjadi periset di negara seperti Prancis. Saya kerja di Prancis di kota Toulouse, yang notabene tidak berbahasakan Inggris. Ya nyali saya sudah mulai terbentuk di situ kan, karena sudah pernah merasakan zona yang tidak nyaman, yang lebih tidak nyaman gitu. Nah itulah yang membuat makin lama makin berani ambil resiko sampai akhirnya mengambil resiko yang terakhir di Nottingham sebagai permanent staff. Bagaimana menjadi rasanya gitu ya? Mungkin boleh sambil di-sharing juga karena kulturnya tentu berbeda. Tapi Prof. Bagus sendiri juga sudah merasakan berbagai kultur sebenarnya ya, Indonesia, Taiwan, Prancis, bahkan sekarang di UK. Apa mungkin kultur yang dirasakan selama perjalanannya, perbedaan-perbedaan itu? Banyak sekali perbedaannya. Negara-negara Asia itu lebih sensitif terhadap power balance. Jadi pada waktu saya di Indonesia dan di Taiwan, itu nomor satu seperti Mbak Ovi, nggak ada yang manggil saya nama depan, semua manggil Prof atau Lao Shi gitu. Karena nggak sopan, ya kan. Jadi di dalam universitas pun ada hierarki antara mahasiswa postdoktoral, bahkan akademisi pun ada stratumnya tuh kan, ya kan, dari asisten, associate. Tapi di negara-negara seperti Perancis dan Inggris itu mereka lebih egaliter. Ya, jadi iklim pendidikan dan riset itunya pun sangat terpengaruh oleh kebudayaan yang berbeda ini, gitu loh. Jadi kalau saya ngajar di Inggris, saya bisa berdebat dengan murid saya gitu. Mereka bisa dengan tidak sungkan bilang, oh salah ini profesor segala macam. Atau nanya dengan bahasa yang lebih lugas, yang lebih to the point segala macam. Kalau di Taiwan nggak mungkin begitu. Apalagi di Indonesia. Iya, itu benar. Ya kan? Betul. Makanya di Indonesia ada perpeloncoan. Hazing. Memang punya utility di bidang militer ya, untuk bind people karena share vulnerability. Tapi di budaya akademik itu lahir dari yang tadi saya bilang, gitu, sensitivitas terhadap power balance. Jadi adanya semacam hierarki, bahkan antar mahasiswa. Di UK nggak akan ada yang kayak gitu. Nah itulah contohnya beberapa perbedaan yang dirasakan sama perjalanannya ya. Ranah spiritual akademik Indonesia itu masih ada hierarki seperti itu. Nah itu kalau kita bisa perbaiki sedemikian hingga akademisi itu bebas menjalankan fungsinya. Indonesia punya sistem yang robust, yang setelah 5 tahun kemudian dari sejak diujikan di dalam universitas itu bisa keluar di dalam masyarakat sebagai sistem pemikiran yang baru, sistem kepemerintahan yang baru, policy yang baru.